Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya, Vim Karlin dengan NIM H0423502 dan teman saya atas nama Fatmawati dengan NIM H0423004. Saya atas nama Nurul Aulia Hasri dengan NIM H0423009. Kami akan memaparkan materi tentang rangkaian arus bolak-balik, khususnya rangkaian RC seri. Untuk mengefisienkan waktu, kita melangkah pada pemaparan materi. Baik, langsung saja pada pemaparan materi tentang rangkaian arus bolak-balik, tepatnya pada rangkaian RC seri. Nah, perlu diketahui bahwa rangkaian RC seri merupakan rangkaian arus listrik yang di dalamnya terdapat resistor dan kapasitor yang dihubungkan secara seri maupun paralel. Nah, pada materi ini kan kita akan membahas tentang rangkaian RC seri, maka dapat dikatakan bahwa rangkaian listrik yang kapasitor dan resistornya itu dihubungkan secara seri. Kemudian rangkaian ini, mengapa kita penting mempelajari rangkaian RC seri ini? Karena dari rangkaian RC seri ini kita akan mengetahui dan memahami apa sih hubungan dari arus listrik, tegangan listrik, dan waktu yang terdapat pada suatu rangkaian, baik itu pada rangkaian listrik arus bolak-balik ataupun pada rangkaian arus searah. Selanjutnya, pada rangkaian RC seri ini kapasitor dan resistornya itu dihubungkan secara seri atau terdapat dalam satu jalur karena dia karena dihubungkan dengan secara seri. Selanjutnya, pada rangkaian RC seri ini terdapat nilai arus listrik dan nilai tegangan, di mana nilai arus listrik pada komponen resistor itu sama dengan nilai arus listrik pada komponen kapasitor. Kemudian tegangan total pada rangkaian RC seri ini diperoleh dari hasil penjumlahan pada tegangan kapasitor dan tegangan pada resistor, sehingga masuk pada gambar komponen rangkaian RC serinya, yaitu di sini sudah tergambar sebuah rangkaian listrik, di mana ini sebagai resistor, yang ini sebagai kapasitor, dan ini sebagai tegangan. Di sini tidak lupa terdapat sebuah I. Perlu diketahui, sebelumnya kan kita telah mempelajari materi tegangan pada dua ujung hambatan, di mana kita peroleh dari nilai I-nya itu sama dengan persamaannya itu I maksimum cos omega T ditambah theta 0, sehingga nilai I-nya ini akan menjadi acuan kita atau titik fokus dalam menentukan nilai tegangan pada rangkaian RC seri. Nah, langkah yang pertama yaitu kita tentukan persamaan untuk menentukan nilai tegangan pada resistor atau tegangan pada PAB. Jadi kita tuliskan bahwa PAB itu sama dengan PR atau tegangan pada resistor, di mana persamaannya itu adalah I maksimum dikali R dikali cos omega T ditambah dengan theta 0. Ini merupakan persamaan dari tegangan antara dua ujung resistor, sama dengan I maksimum dikali R atau resistor cos omega T ditambah dengan theta 0. Selanjutnya, kita menentukan nilai tegangan pada kapasitor. Tegangan kapasitor itu identiknya dengan VBC sama dengan V kapasitor sama dengan persamaannya itu adalah I maksimum XC cos omega T ditambah dengan theta 0 dikurang Pi per 2. Nah,
perlu diketahui pada tegangan kapasitor ini persamaannya itu adalah I maksimum XC cos omega T ditambah dengan theta 0 dikurang dengan pi per 2. Pi per 2 itu diperoleh dari nilai tegangan yang sama dengan atau mengikuti nilai arus pada rangkaian listrik, sehingga memiliki keterlambatan dengan nilai pi per 2 atau setara dengan 90 derajat, sehingga rumusnya itu VC tegangan kapasitor sama dengan I maksimum XC cos omega T ditambah theta 0 dikurang pi per 2. Nah, karena di tegangan kapasitor ini terdapat sebuah XC maka rumusnya XC itu identik dengan 1 per omega kapasitor, sehingga dari rumus ini diperoleh nilai XC nya dari persamaan tegangan kapasitor. Selanjutnya, karena XC sama dengan 1 dibagi omega kali kapasitor, maka omega dikali kapasitansi, maka pada rangkaian arus listrik ini tegangan pada ujung kiri atau tegangan resistor dengan tegangan pada ujung kanan atau tegangan kapasitansi itu dapat ditentukan dengan V maksimum, saya tuliskan V maksimum dengan persamaan dari V resistor ditambah dengan V pada kapasitor. Nah, ini merupakan rumus atau persamaan untuk menentukan nilai V maksimum pada rangkaian RC seri. Selanjutnya, itu kita beralih pada penjabaran dari rumus V maksimum. Persamaan rumus V maksimum itu sama dengan I maksimum R cos omega T ditambah theta 0 ditambah I maksimum XC cos omega T ditambah theta 0 dikurang pi per 2. Pi per 2 itu kan karena dari persamaan dari tegangan kapasitornya. Nah, dari rumus atau persamaan tegangan maksimum pada rangkaian RC seri ini, kita lihat bahwa terdapat sebuah penjumlahan yang tidak sefasa, sehingga langkah selanjutnya yang harus dilakukan itu dengan menyelesaikan menggunakan diagram fasor. Diagram fasornya itu sama dengan, saya gambarkan, ini merupakan sumbu X, yang ini merupakan sumbu Y, yang ini merupakan sumbu X. Nah, pada sumbu X atau sumbu datar ini memiliki nilai sama dengan omega T ditambah dengan theta 0. Kemudian kita gambarkan diagram fasor dari soalnya dari rangkaian listriknya itu. Di sini kita tetapkan sebagai tegangan resistor, jadi di sini sebagai tegangan kapasitor, dan di sini adalah tegangan maksimumnya, sehingga yang terbentuk adalah sebuah sudut theta di bawah sumbu datar. Nah, dari diagram fasor ini kita pecahkan persamaan V maksimumnya itu sama dengan menggunakan teorema Pythagoras, di mana V maksimumnya itu sama dengan
Ini VC, ini sama dengan VR. Nah, ini kan kita ketahui bahwa ini merupakan salah satu persamaan dengan menggunakan teorema Pythagoras, sehingga V maksimum sama dengan akar V R kuadrat ditambah dengan V C kuadrat. Inilah rumus dari tegangan maksimum yang dihasilkan dengan menggunakan teorema Pythagoras. Selanjutnya, untuk mendapatkan atau untuk lebih menuju ke penjumlahan yang lebih sederhana, dapat diterapkan dengan V maksimum sama dengan VR-nya ini kita masukkan dengan menggunakan rumus dari tegangan resistor dan tegangan dari kapasitor. Tetapi nilai omega ini, omega T ditambah dengan theta nol itu tidak perlu dituliskan karena dia terdapat pada sumbu data, sehingga yang perlu kita masukkan di rumus itu adalah I maksimum R berpangkat 2 ditambah I maksimum XC berpangkat 2 dalam bentuk akar kuadrat. Selanjutnya, karena pada perhitungan penjumlahan akar kuadrat ini terdapat nilai yang sama, yakni pada tegangan resistor ada arus maksimum, pada tegangan kapasitor ada arus maksimum, maka untuk lebih sederhana lagi, arus maksimumnya ini dikeluarkan, sehingga yang tersisa dalam kuadrat itu adalah R kuadrat ditambah XC berpangkat 2. Ini merupakan bentuk perhitungan V maksimum yang lebih sederhana lagi, sehingga untuk menentukan rangkaian RC seri ini kita perlu mengingat nilai atau persamaan dari I secara umum yang sebelumnya telah dipelajari, kemudian mengetahui persamaan dari tegangan pada resistor dan tegangan pada kapasitor. Selanjutnya di tegangan maksimumnya itu nilai dari tegangan resistor dengan tegangan kapasitor itu dijumlahkan. Tapi karena dari bentuk persamaannya tidak sepasang, maka langkah selanjutnya yang kita lakukan itu adalah dengan menggunakan diagram fasor. Diagram fasornya itu ini, di mana dia berada di bawah sumbu data, sehingga untuk menentukan V maksimumnya itu kita bisa menerapkan sistem teorema Pythagoras, di mana dari teorema Pythagoras itu diperoleh V maksimum sama dengan akar dari tegangan resistor berpangkat 2 ditambah tegangan kapasitor berpangkat 2. Kemudian disederhanakan lagi dalam bentuk penjumlahan yang lebih kompleks dan menggunakan akar kuadrat. Selanjutnya, karena V maksimum pada rangkaian RC seri telah ditentukan, kita kembali ke diagram fasornya. Diagram fasornya kan terdapat sebuah sudut theta yang terbentuk di bawah sumbu data. Nah, untuk menentukan sudut theta ini kita dapat menggunakan persamaan dari nilai tegangan kapasitor dengan tegangan resistor, sehingga untuk persamaan tan theta sama dengan tegangan pada kapasitor dibahagi dengan tegangan pada resistor. Ini untuk lebih penyederhanaannya itu kita mengikuti dengan pola yang sama dalam menentukan tegangan maksimum. Untuk lebih singkatnya itu sama dengan XC per R. Jadi dalam menentukan rangkaian RC seri itu, tan theta-nya yang terbentuk pada diagram fasor itu dapat kita dapatkan dari hasil persamaan
tegangan kapasitor dibahagi dengan tegangan pada resistor, sehingga yang nantinya akan kita ambil nilainya itu berapa nilai dari XC dan berapa nilai dari resistornya. Jadi kesimpulannya dalam menentukan rangkaian RC seri itu, yang pertama dilakukan adalah menggambar rangkaian arus listriknya, kemudian menentukan bagaimana persamaan I-nya, kemudian menentukan persamaan dari tegangan resistor dan kapasitor, kemudian digabungkan dalam bentuk penjumlahan untuk mendapatkan nilai dari V maksimumnya. Setelah mendapatkan V maksimumnya, kita gunakan diagram fasor karena adanya ketidaksefasa antara persamaan dari tegangan resistor dan kapasitor, sehingga dari diagram fasor kita dapatkan persamaan tegangan maksimum, dan kita dapatkan juga persamaan dari tan theta, yakni XC per R. Jadi rumus umumnya yaitu pada tegangan maksimum sama dengan I maksimum dikali akar dari resistor berpangkat 2 ditambah XC berpangkat 2. Kemudian tan theta-nya itu persamaannya adalah XC per resistor. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari materi tentang rangkaian RC seri. Selanjutnya itu saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Baik, sebelumnya kita telah mendengarkan pemaparan materi dari Fatmawati, di mana telah dijelaskan bahwa untuk mencari nilai tegangan maksimum dari rangkaian RC seri atau Vmax itu sama dengan VR ditambah VC, di mana kita mengetahui bahwa untuk menentukan tegangan total itu sama dengan tegangan dari ujung titik A ke ujung titik C, sehingga persamaannya dapat kita tulis dengan VAC sama dengan VAB ditambah VBC, di mana kita ketahui bahwa AB itu sama dengan R atau resistor dan BC itu sama dengan C atau kapasitor, di mana kedua komponen ini kita hubungkan secara seri. Dari analisis rumus yang juga dilakukan sebelumnya telah diperoleh bahwa penjumlahan yang dihasilkan itu atau penjumlahan yang dihasilkan untuk mencari tegangan maksimum itu sama dengan penjumlahan trigonometri tidak sefase, sehingga kita harus menggunakan diagram fasor untuk menyelesaikannya. Adapun diagram fasornya yaitu seperti gambar berikut. Sini kita bisa lihat vektor yang terbentuk. Sini merupakan sumbu Imax R, sini sumbu Imax XT, sini omega T ditambah theta 0 terbentuk vektor maksimum yang terbentuk juga sudut theta. Seperti ini diagram fasornya. Dari diagram fasor ini kita bisa melihat bahwa arah vektor yang terbentuk yaitu menuju ke bawah, sehingga secara otomatis sudut theta yang ada di sini juga berada di bawah dari sumbu datar grafik ini. Selanjutnya kita akan mencari fase yang dimiliki oleh tegangan total. Caranya yaitu kita mengurangkan fase sumbu datar omega T ditambah theta 0 dikurang dengan sudut theta yang terbentuk di sini, atau bisa kita tuliskan dengan FAT sama dengan Vmax cos dalam kurung omega T ditambah theta 0 dikurang theta. Jika kita meninjau kembali persamaan ini, kita bisa mengganti nilai Vmax yang ada di sini menjadi Imax dikali akar R kuadrat ditambah XC kuadrat, atau bisa kita tuliskan dengan FAT sama dengan Imax akar
R kuadrat ditambah XC kuadrat cos omega T tambah theta 0 kurang theta. Sebelum lanjut, saya akan menjelaskan terlebih dahulu salah satu istilah yang dikenal dalam rangkaian RC seri, yaitu impedansi. Impedansi ini disimbolkan dengan huruf Z, di mana definisi impedansi pada rangkaian RC seri merupakan kombinasi antara resistansi resistor dengan reaktansi kapasitor. Jadi secara umum bisa dikatakan bahwa impedansi total merupakan penjumlahan vektor antara resistansi dengan reaktansi kapasitif, atau bisa kita tuliskan dengan Z sama dengan akar R kuadrat ditambah XC kuadrat. Nah, jika kita kembali melihat atau meninjau pada rumus ini, kita bisa mengganti nilai akar R kuadrat ditambah XC kuadrat ini menjadi Z, sehingga persamaan selanjutnya yaitu I max dikali Z cos omega theta, omega T ditambah theta 0 dikurang theta. Jadi rumus yang bisa kita gunakan untuk mencari tegangan total yang dimiliki yaitu sama dengan I max dikali Z atau impedansi cos omega T ditambah theta 0 dikurang theta. Nah, sebelum lebih lanjut lagi, saya juga akan menjelaskan beberapa faktor yang mempengaruhi besar atau kecilnya nilai dari impedansi ini. Faktor pertama yang mempengaruhi nilai impedansi yaitu frekuensi, di mana hubungan keduanya berbanding terbalik. Semakin besar nilai frekuensi, maka semakin kecil nilai impedansi. Faktor yang kedua yang mempengaruhi yaitu nilai kapasitansi. Hubungan keduanya juga berbanding terbalik. Jadi, semakin besar nilai kapasitansi, maka semakin kecil nilai impedansi. Faktor ketiga yang mempengaruhi yaitu nilai resistansi, di mana hubungannya berbanding lurus. Semakin besar nilai resistansi, maka semakin besar pula nilai impedansinya atau nilai Z-nya. Nah, jika kita melihat dari persamaan impedansi sendiri ini, kita bisa mengganti nilai XC yang ada di sini menjadi seper omega C, atau bisa kita tuliskan Z sama dengan akar R kuadrat ditambah seper omega C, yang mana kita mengetahui bahwa seper omega C ini merupakan persamaan frekuensi dan impedansi juga dipengaruhi oleh frekuensi. Penurunan rumus selanjutnya kita bisa melihat dari akar yang terbentuk di sini. Misalnya kita bisa mengeluarkan nilai R yang ada untuk memudahkan hasil perhitungan kita, sehingga penurunan rumus selanjutnya yaitu Z sama dengan kita mengeluarkan nilai R yang ada di sini. Kemudian kita akan membagi nilai yang ada di dalam akar ini dengan R kuadrat. Nah, kita mulai dari R kuadrat dibagi dengan R kuadrat sehingga hasilnya nanti akan sama dengan 1. Kemudian kita bagikan seper omega C kuadrat dibagi dengan R kuadrat. Hasilnya itu akan sama dengan seper omega R C berpangkat 2. Kemudian kita bisa meninjau lagi dari persamaan ini. Misalnya kita lihat dari atau kita berfokus pada seper RC ini, di mana
Seper RC ini akan memiliki pengaruh terhadap omega 0 atau frekuensi resonansi yang akan terbentuk, di mana omega 0 ini adalah sama dengan seper akar RC. Jika kita ingin mencari nilai, kita melihat dari rumus ini, maka seper RC akan sama dengan omega 0 berpangkat 2. Jika kita ingin melibatkan atau mengubah persamaan ini ke dalam satuan frekuensi resonansi atau omega 0, kita bisa memasukkan omega 0 ke dalam persamaan ini, sehingga persamaannya akan menjadi Z sama dengan R akar 1 ditambah, karena seper RC sama dengan omega kuadrat, maka akan menjadi omega 0 per omega berpangkat 2. Nah, seperti inilah penurunan rumus dari impedansi atau Z itu sendiri. Jika kita melihat persamaan yang ini, kita bisa meninjau atau kita bisa mengetahui hubungan antara Z terhadap R terhadap frekuensi atau omega dalam satuan omega 0 atau frekuensi resonansi, sehingga kita bisa menggambarkan grafiknya seperti pada gambar berikut ini, yaitu kita membuat grafiknya, di mana grafik ini akan menunjukkan plot rasio Z terhadap R terhadap omega dalam satuan theta 0. Gambarnya yaitu seperti ini, di mana di sini sudah 0. Akan omega dalam satuan omega 0, kemudian di sini plot rasio Z terhadap R. Jika kita kembali mengingat faktor yang mempengaruhi impedansi, salah satunya adalah frekuensi, dan hubungan keduanya itu berbanding terbalik. Jadi semakin besar frekuensi, maka semakin kecil nilai impedansinya. Jika kita melihat dari grafik ini, maka kita bisa simpulkan bahwa grafiknya itu akan seperti ini, di mana jika semakin besar nilai frekuensinya, maka impedansinya akan semakin kecil. Selain itu, grafik ini juga dipengaruhi oleh kapasitornya yang semakin mengecil, di mana kita ketahui bahwa rangkaian RC seri ini dipengaruhi oleh kapasitor dan juga resistor, sehingga yang terjadi di sini, kapasitor semakin mengecil terhadap frekuensi yang semakin besar, maka impedansinya juga akan ikut semakin mengecil, sehingga itu grafiknya akan mengecil seperti ini. Baik, demikianlah pemaparan yang bisa saya paparkan mengenai penurunan rumus dari diagram fasor tadi dan juga mengenai tentang impedansi. Selanjutnya kita akan ke pemaparan materi selanjutnya, yaitu contoh soal. Baik, dari pemaparan materi yang telah dipaparkan oleh kedua teman saya akan memberikan satu contoh soal, yaitu dengan soal rangkaian seri RC mengandung hambatan 100 ohm dan kapasitansi 1 mikrofarad jika tegangan antara dua kapasitor adalah 10 cos dalam kurung 2000 T tambah pi per 6 volt. Ditentukan A. Arus yang mengalir, B. Tegangan pada kedua ujung resistor, dan C. Tegangan total antara ujung resistor dan kapasitor. Baik, yang pertama kita mengetahui R-nya
atau hambatan sama dengan 100 ohm. Kemudian kapasitansi sama dengan 1 mikrofarad atau sama dengan 1 kali 10 pangkat min 6 farad. Dan tegangan antara dua kapasitor yaitu VC sama dengan 10 cos 2000 P tambah pi per 6 volt. Dari fungsi ini kita mengetahui VC-nya, VC max-nya sama dengan 10 volt dan frekuensi sudut 2000 radian per sekon. 2000 radian per sekon. Kemudian kita masuk pada penyelesaian. Yang pertama, arus yang mengalir. Terlebih dahulu kita harus mengetahui nilai Xc sama dengan 1 per omega kali kapasitansi, yaitu 1 per 2000 dikali 1 kali 10 pangkat min 6 diperoleh 500 ohm. Kemudian setelah mengetahui nilai Xc-nya, kita menentukan nilai I maksimumnya. I maksimum atau amplitudo arusnya yaitu dengan rumus I maksimum per Fc maksimum per Xc sama dengan Fc-nya tadi 10 per 5000 ohm sama dengan 2 kali 10 pangkat min 2 ampere. Ketika kita sudah mengetahui nilai I maksimum, maka kita dapat menentukan nilai fungsi dari arus yang mengalir, yaitu I-nya sama dengan I maksimum cos 2000 P tambah pi per 6. Di sini di rangkaian RC seri itu nilai tegangan, fase tegangan itu mengikuti fase arus dengan keterlambatan pi per 2. Maka kita menuliskan rumusnya itu, fasenya itu ditambah dengan pi per 2. Jadi I sama dengan I maksimum 2 kali 10 pangkat min 2 cos 2000 P tambah pi per 6 tambah pi per 2 ampere. Jadi nilai arus yang mengalir yaitu saat I sama dengan 2 kali 10 pangkat min 2 cos 2000 T tambah pi per 6 tambah pi per 2 ampere. Kemudian kita menentukan nilai dari tegangan kedua arus resistor. Perlu kita ketahui bahwa fase tegangan dan fase arus itu sama, dan terlebih dahulu kita menentukan amplitudo dari tegangan kedua ujung resistor. Yaitu FRM sama dengan I maksimum dikali dengan R. I maksimum tadi 2 kali 10 pangkat min 6 dikali 100, maka diperoleh 2 kali 10 pangkat min 2 volt. Setelah mengetahui VRM, maka kita dapat menentukan VR-nya
Karena tadi fase tegangan dan fase arus sama, maka tinggal dimasukkan saja VRM cos 2000 T tambah Pi per 6 tambah Pi per 2 sama dengan 2 kali 10 pangkat min 2 volt 2 cos 2000 T tambah Pi per 6 tambah Pi per 2 volt. Kemudian setelah menentukan nilai FVR-nya, yaitu tegangan kedua ujung resistor, kemudian kita masuk pada tegangan total antara ujung resistor dan kapasitor. Terlebih dahulu kita harus mengetahui impedansi total antara kedua ujung tersebut dengan rumus Z sama dengan akar dari R pangkat 2 tambah XC pangkat 2 sama dengan akar dari 100 pangkat 2 tambah 500 pangkat 2 sama dengan 60.000 sama dengan 500,1 ohm. Jadi ini merupakan nilai hambatannya. Kemudian setelah menentukan ini, kita perlu menentukan V maksimumnya dengan rumus I maksimum dikali dengan Z 2 kali 10 pangkat min 2 dikali 500,1, maka diperoleh V maksimumnya itu 10 volt. Di sini kita perlu menentukan X dan theta dengan cara XC per R. Kita perlu menentukan tan tetanya, tan teta dengan rumus XC per R sama dengan 500 per 100 sama dengan 5. Untuk menentukan tetanya, kita menggunakan arcusin tan 5 diperoleh 78,69 derajat. Karena kita menggunakan satuan radian, maka satuan derajatnya kita harus ganti ke radian. Dikonversikan ke radian dengan cara dikali dengan Pi per 180, maka diperoleh 1,373 radian atau 0,44 pi radian. Fase tegangan pada kedua ujung resistor ini mengikuti arus dengan keterlambatan 0,44 pi. Maka kita dapat menuliskan fasenya dengan fungsi fase theta sama dengan 2000 T tambah Pi 4 Pi per 6 tambah theta. Kemudian setelah menentukan nilai tetanya dan fasenya, maka kita dapat menentukan tegangan total antara ujung resistor dan kapasitor dengan fungsi V sama dengan Vm cos
2000 P tambah 4pi per 6 tambah nilai theta 0,44 sama dengan, maka V-nya itu sama dengan V max-nya 10 cos 2000 T tambah 4pi per 6 tambah 0,44 pi. Baik, itulah tadi pemaparan contoh soal dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Demikianlah pemaparan materi dari kami. Kami ucapkan terima kasih dan kami akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.